Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, selamat kembali kita beribadah di dalam ibadah Paskah saat ini. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk memperingati kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah Paskah ini dengan satu pengakuan yang tulus keluar dari hati kita, bahwa pertolongan kita dalam ibadah Paskah saat pagi hari ini datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kesetiaannya itu Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami kembali boleh beribadah walaupun secara online lewat link yang diberikan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan yang kami rayakan saat ini itu akan menjadi pengalaman setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai merayakan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Dan ini yang menjadi pengharapan kami, sebagaimana Engkau bangkit daripada orang mati Tuhan, Engkau juga menyediakan kuasa kebangkitan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Engkau akan memberikan kepada kami pengharapan hari esok yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau bangkit, Engkau sudah mengalahkan maut. Setiap kami juga punya pengharapan yang sama. Kami memiliki pengharapan untuk menang, mengalahkan setiap pergumulan tantangan kehidupan kami. Dan kami memiliki jaminan hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Mari memimpin acara ibadah Paskah saat ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biar setiap pujian kami menjadi ungkapan ekspresi sukacita kami di dalam Engkau, dan lewat pemberitaan firman-Mu kami boleh diteguhkan di dalam Tuhan, sehingga kami tetap mampu melangkah di dalam jalan kemenangan-Mu. Kami bersyukur menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi untuk datang dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya Juru Selamat kita sudah bangkit hari ini, amin. Dengan apa kami bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau pulihkan
kasih karunia Tuhan, amin. Amin. Dia sungguh baik, dia luar biasa baik, bahkan dia mati dan bangkit hari ini untuk menebus dosa setiap kita, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Dia Yesus, Allah yang sungguh baik. Dalam kehidupan kita, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam peringatan Paskah saat ini kita mau sama-sama kembali mempelajari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema yang ada di Warta Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama satu tema tentang kubur yang kosong. Karena esensi dari pesan Paskah adalah bicara tentang peringatan kebangkitan Tuhan, dan itu dibuktikan dengan kubur yang kosong. Saya ingin mengajak terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara membaca satu bagian firman yang saya ambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10.
satu perikop ini kita akan baca bersama ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing lewat ibadah online ini ya. Saya bacakan untuk kita sekalian. Judul perikopnya Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, berita kebangkitan Yesus yang menjadi tema sentral iman kita. Karena iman kekristenan itu akan tidak ada gunanya kalau Yesus tidak bangkit. Dan kita lihat peristiwa kebangkitan Yesus itu menjadi suatu berita yang menghebohkan pada hari pertama minggu itu. Ketika perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus. Untuk apa? Mereka bukan sekedar menengok, tetapi menurut Injil Markus dan Lukas, mereka hendak merempah-rempahi mayat Yesus. Artinya, dalam hidup mereka ada perasaan cinta, kasih kepada Tuhan. Terlebih kalau kita lihat nama dua perempuan yang muncul di sini, ada nama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria Magdalena itu dijelaskan di dalam Injil bahwa dia adalah perempuan yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Apa yang sudah dia alami membuat dia merasakan begitu kasih dan pertolongan Tuhan itu begitu besar atas hidupnya. Sehingga kemudian Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang kemungkinan adalah ibu Yesus, itu datang ke kubur itu untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat pertama ini dikatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Kalau kita perhatikan, kita pelajari bahwa pergantian waktu orang Yahudi itu jam 6 sore. Jadi setelah jam 6 sore itu udah beralih dari hari Sabat masuk ke hari pertama minggu itu. Dan di pagi-pagi benar sebelum menyingsingnya fajar, perempuan-perempuan ini datang ke kubur untuk menengok dan merempah-rempahi mayat Yesus. Di ayat 2 sampai ayat 8 kita melihat bagaimana terjadi gempa yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya.
Ketika melihat malaikat itu, prajurit-prajurit yang menjaga kubur itu menjadi ketakutan. Mereka gentar sampai menjadi seperti orang mati. Kenapa? Karena mereka melihat satu penglihatan yang luar biasa. Malaikat turun dari langit menggulingkan batu penutup kubur, batu yang besar itu. Ini menjadi satu bukti, suatu kesaksian bahwa kubur itu bukan digulingkan oleh manusia, bukan dibuka oleh beberapa orang murid Yesus, tapi malaikat sendiri yang menggulingkan batu penutup kubur. Kenapa? Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, perikop sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang Roma memeteraikan kubur Yesus dan diberi penjaga, beberapa orang penjaga yang menjaga kubur itu. Dengan kata lain, kalau sampai ada orang yang berani membuka kubur itu, orang itu harus berhadapan dengan penguasa Roma karena ada meterai dari kekaisaran Roma. Masih ditambah ada beberapa penjaga di sana. Jadi kita yakin bahwa ini bukan pekerjaan manusia, bukan manusia yang membuka batu penutup kubur itu, tetapi malaikat sendiri. Dan ketika para penjaga melihat malaikat ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat mereka ketakutan dan sampai mereka seperti orang yang mati. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu? Perempuan-perempuan juga melihat malaikat itu dan mereka juga ada rasa takut karena mereka pikir, siapa ini? Tapi kemudian malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut. Ada satu pesan yang membuat perempuan-perempuan itu di tengah ketakutannya justru mendapat satu pengharapan, satu kekuatan. Ketika malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Waktu malaikat mengatakan, jangan takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Buat malaikat itu udah memunculkan satu harapan. Wih, malaikat ini tahu apa yang ada di hati mereka. Pasti ada sesuatu nih yang akan terjadi, yang akan disampaikan oleh malaikat ini. Dan kemudian malaikat itu berkata, ia tidak di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Perempuan-perempuan itu suruh melihat tempat mayat Yesus dibaringkan. Dan ketika mereka melihat mayat Yesus sudah tidak ada, malaikat itu berkata, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, malaikat yang ada pada waktu itu berkata kepada perempuan-perempuan ini, jangan takut, lihat Yesus sudah tidak ada di kubur ini. Dia sudah bangkit. Kamu sekarang pergi kasih tahu murid-murid yang lain bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perkataan malaikat ini ternyata pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang sebelumnya Yesus pernah sampaikan kepada murid-murid, bahwa Yesus akan mati, disalibkan, dan kemudian pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Itu kalau kita perhatikan itu ditulis di Matius 26 ayat 32. Saya ajak kita melihat sebentar. Matius 26 ayat 32, Yesus katakan gini, ketika dia berkata kepada murid-murid bahwa kamu semua akan tergoncang imanmu. Dan karena aku akan membunuh gembala dan kawanan domba ini akan tercerai-berai. Lalu di ayat 32 Yesus katakan, akan tetapi sesudah aku bangkit,
aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus berkata, nanti setelah dia mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah kebangkitannya, Yesus akan mendahului murid-murid ke Galilea. Menunggu murid-murid untuk berjumpa dengan dia yang sudah bangkit di Galilea. Ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, kenapa harus ketemu di Galilea? Kalau saya baca-baca Alkitab, pelajari, Galilea itu punya sesuatu yang kesan yang mendalam buat Yesus dan murid-murid. Yesus itu dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Nazaret itu letaknya daerah Galilea. Di Galilea juga Yesus pertama kali panggil murid-muridnya. Jadi Galilea itu tempat yang punya nilai sesuatu yang nilai kenangan buat Yesus dan murid-murid. Itu sebabnya Yesus bilang, aku menunggu kalian di Galilea. Ya, tapi tema kita hari ini kan bukan bicara tentang itu. Tema kita bicara tentang kubur yang kosong. Jadi Bapak Ibu Saudara, perempuan-perempuan ini mendengar pernyataan malaikat ini. Di satu sisi mereka takut dan gentar. Tetapi di sisi lain ada sukacita yang besar. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa kubur Yesus sudah kosong. Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Mayat Yesus sudah tidak ada. Karena Yesus sudah bangkit. Seperti yang diucapkan oleh malaikat itu. Maka perempuan-perempuan ini kemudian dikatakan mereka cepat-cepat lari untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus berita tentang kebangkitan Yesus dan perintah Yesus untuk mereka pergi ke Galilea menjumpai dia di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah jalan di ayat 9 dan 10, sementara mereka lari untuk menjumpai murid-murid, tiba-tiba dikatakan, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu. Kebayang gak Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka dalam perasaan takut, tapi juga penuh sukacita. Karena mereka dengar berita Yesus itu bangkit. Tiba-tiba Yesus yang mereka kenal ada di depan mereka. Untung mereka sudah dengar bahwa Yesus bangkit. Kalau enggak, kan mereka akan berpikir ini hantu. Tapi karena mereka tahu Yesus sudah bangkit lewat pernyataan malaikat tadi. Mereka dikatakan kemudian mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Menyembah Yesus. Ada ungkapan kasih, ungkapan kerinduan kepada Yesus yang menjadi guru mereka. Sebagai pribadi yang pernah menyatakan pertolongannya, khususnya Maria Magdalena yang pernah dibebaskan dari 7 roh jahat. Hati yang penuh cinta kasih dan hati yang penuh rasa syukur itu membuat mereka datang memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Yesus menyebut murid-muridnya itu saudara-saudaranya, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang menjadi murid Yesus dan disebut Yesus sebagai saudara-saudaraku. Yesus bilang, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus menunjukkan kasihnya juga kepada perempuan-perempuan ini dan kasihnya kepada murid-murid. Dia bilang, kasih tahu saudara-saudaraku, aku akan mendahului mereka ke Galilea. Suruh mereka pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku. Bapak Ibu Saudara, saya berharap sebagai orang percaya yang kita sudah mendengar berita Injil bahwa Yesus dia memang pernah mati di atas kayu salib. Tapi pada hari ketiga dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dan dengan kuasa kebangkitannya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada beberapa orang untuk menjadi bukti, menjadi kesaksian bahwa berita kebangkitan Yesus itu merupakan fakta.
Bukan hanya dongeng isapan jempol, tetapi ini berita yang diketahui oleh banyak orang. Sehingga seharusnya ini mendatangkan sukacita yang besar seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan ini. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara menyambut Paskah di tahun ini. Dengan situasi yang kita hadapi beberapa waktu belakangan ini yang dikenal dengan darurat COVID-19. Karena ada virus COVID-19, virus corona. Itu membuat kita dibatasi, tidak boleh mengadakan pertemuan dalam jumlah besar. Bahkan kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Suruh tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Kita nggak bisa lagi datang ke rumah Tuhan untuk sementara waktu. Karena di luar sana ada virus yang sedang menyebar dengan begitu cepatnya. Membuat banyak orang mulai takut. Bahkan ketika mendengar ada beberapa yang jatuh korban. Itu semakin membuat kita ketakutan, bukan? Tetapi hari ini kita melihat berita kebangkitan Yesus. Memberikan pengharapan. Memberikan sukacita kepada para murid. Karena khususnya para perempuan ini. Karena mereka tahu ketika mereka melihat kubur yang kosong. Itu membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang berkuasa. Karena dia sudah bangkit. Kemudian ketika melihat kubur yang kosong itu. Mereka tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Dan itu yang dijelaskan oleh Paulus dengan gamblang di 1 Korintus pasal 15. Ayat 55 sampai 56. Paulus katakan, maut sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kata Paulus penulis surat 1 Korintus. Artinya ketika Yesus bangkit dari kematian, berarti kuasa dosa, sengat maut itu karena ada dosa yang menguasai manusia, membuat manusia itu terkutuk dan harus berhadapan dengan kematian, dengan maut. Tetapi dengan kebangkitan Yesus itu menjadi pengharapan buat kita. Kematian tidak lagi merupakan sesuatu yang menakutkan. Buat orang percaya kematian itu hanya istirahat. Karena satu saat kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kita akan memakai tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Bersama-sama dengan Dia. Tinggal di dalam kekekalan. Karena kuasa kebangkitan itu sekali lagi membuktikan Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Sehingga kita nggak usah takut. Karena kita punya pengharapan. Bahwa hidup di dunia buat kita. Ini seperti kita tinggal di dalam kemah sementara. Tubuh kita di dunia ini hanya kemah, tempat kediaman sementara. Satu saat kita akan tinggalkan. Dan kita beralih kepada kehidupan yang baru di dalam kekekalan sana. Mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Seperti yang Yesus kenakan sesudah kebangkitannya. Dia yang adalah Allah 100%, dia juga manusia 100%. Kenapa dia harus jadi manusia? Supaya dia bisa menggenapi rencana penebusan. Karena yang berdosa itu manusia, yang harus menebus juga manusia. Tetapi di sisi lain dia juga Allah. Yang datang menjadi manusia untuk mengalahkan maut. Makanya dengan tubuh kemanusiaannya. Yesus kemudian menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Supaya dia melewati alam maut. Mengalahkan alam maut itu lewat kematiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita mendengar berita kubur yang kosong. Itu menjadi pengharapan buat kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kuasa kebangkitan. Seperti kuasa kebangkitan yang ada pada Yesus. Itu juga akan diberikan kepada kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Kita memiliki kuasa kebangkitan itu.
untuk kita bisa mengalahkan maut, untuk bisa mengalahkan dosa yang ingin menjerumuskan kita kembali. Ingat, ketika kita mau berbuat dosa, ketika kita mau melanggar perintah Tuhan, ingat, Yesus sudah mati untuk kita. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita punya harapan untuk kekekalan sana. Jangan biarkan dosa menguasai diri kita lagi. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa. Dan kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Mari kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan lewat pesan Paskah hari ini, bahwa kubur yang kosong itu menjadi bukti buat kami semua, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang sudah mengalahkan maut. Engkau bangkit Tuhan, dan itu menjadi pengharapan kami, bahwa setiap kami orang-orang percaya di dalam Tuhan, satu saat kami juga akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Ketika kami mengenakan tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan sorga yang mulia. Dan lebih daripada itu Tuhan, selama kami di bumi juga kami boleh mengalami kuasa kebangkitan itu. Ketika kami bisa menguasai diri kami, ketika kami bisa mengalahkan tawaran-tawaran dosa yang ingin menjerumuskan kami untuk hidup bergelimang dosa. Kami bisa mematahkan dan mengalahkannya. Karena kami tahu ada kuasa kebangkitan Tuhan yang menyertai kami. Mari Tuhan, mampukan kami semua umat-Mu untuk kami boleh hidup dalam pengharapan ini. Seperti murid-murid yang bersuka cita ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Biarlah kami juga memiliki sukacita yang sama, yang membuat kami bergairah. Karena satu saat kami akan berjumpa muka dengan muka bersama Engkau. Biarlah semangat Paskah ini menjadi semangat kami semua. Sekalipun kami menghadapi situasi darurat COVID-19 ini, tapi ini tidak mengurangi sukacita kami untuk menikmati kuasa kebangkitan Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama orang-orang seisi rumah kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah bangkit dan menang mengalahkan maut. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa ucapan syukur. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk ibadah Paskah online yang boleh kami ikuti sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Yusak. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap pelayanan Pak Yusak. Tuhan berkati kesehatan seluruh keluarganya, berkati dalam setiap pelayanannya, supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin berkenan di hadapan manusia semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk
para pelayanmu di gereja ini sehingga boleh ibadah online tetap berjalan dengan baik. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga khususnya untuk setiap jemaatmu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan pada mereka, berikan berkat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Berkati kesatuan hati mereka supaya tetap mereka boleh mengucapkan syukur pada saat-saat mereka berulang tahun, dan mereka boleh semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa khususnya untuk jemaat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang sakit. Mari Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan, agar Engkau menyembuhkan, membebaskan mereka daripada sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, maka segala sakit penyakit kami usir, kami tolak. Dan kami percaya Engkau sanggup menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan, agar mereka boleh bersatu hati. Mereka, Tuhan, berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Khususnya untuk menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat daripada Tuhan, supaya proses daripada penanganan COVID ini boleh berjalan dengan cepat dan baik, sehingga bangsa dan negara kami boleh terbebas dari segenap virus-virus yang ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh hidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong di dalam setiap kegiatan kami di rumah. Tuhan juga tolong setiap usaha kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan tetap memeliharakan kami semua, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan melalui penembusan kami di kayu salib. Ajar pada kami Tuhan, walaupun kami banyak berdiam di rumah, untuk kami senantiasa merindukan, memberikan kekuatan kepada rekan-rekan kami yang lain, ataupun mewartakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah saat ini, biarlah kita mau mengarahkan hati, mau menerima setiap berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita sama-sama arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus-Nya, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.